Salam, oras menjua-jua, jua-jua, yahoo, salpe, salam keselamatan. Kita bertemu kali ini untuk menafsirkan atau merenungkan apa yang menjadi evangelium di tanggal 10 Mei tahun 2026 di jemaat-jemaat kita, dan kiranya pertemuan kita diberkati oleh Tuhan, persahabatan kita semakin menambah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih diambil dari Kolose 1 ayat 9 sampai ayat 14. Kita baca. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudaraku. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati lalu melakukan firman Tuhan dalam perbuatan baik. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, kami telah mendengar firman yang akan menjadi makanan rohani kami. Tolonglah kami untuk memahaminya, sehingga kami dapat memetik hal-hal yang indah untuk kehidupan kami demi kemuliaan nama-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tema yang diberikan kepada kita adalah tetap berdoa. Sewaktu kita membahas epistel untuk minggu ini, kita telah mencoba memahami hal berdoa itu dan hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam berdoa tersebut. Kalau dikatakan tetaplah berdoa, kuncinya hanya satu. Tidak mungkin kita komat kami tiap detik, tiap menit mengucapkan sesuatu walaupun tidak kedengaran, bukan. Kita tetap berdoa melalui kehidupan kita adalah doa. Jadi kehidupan kita masing-masing itu merupakan doa kepada Tuhan yang berisi iman percaya kita, pengharapan kita, dan usaha kita memenuhi pengharapan itu bersama Tuhan, dan kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama kita manusia. Lalu kita melakukan perbuatan-perbuatan yang kita inginkan dilakukan orang lain juga kepada kita. Itulah yang dirangkum oleh doa itu. Tetapi pada kesempatan ini kita pergi sejenak memahami pentingnya saling mendoakan. Dan bagaimana bisa orang saling mendoakan? Tentu saja seperti katakan Paulus, harus kita ketahui kabarnya. Ya. Dan dikatakan sebab
sejak waktu kami mendengar apa? Mendengar kabar tentang jemaat di Kolose itu yang betul-betul maju dalam pemberitaan Injil, maju dalam pengamalan, penghayatan dan firman Tuhan, pengetahuan akan kerajaan Tuhan. Ya. Dan kabar itu sangat penting. Makanya di jemaat kita juga ada kabar baik, bukan hanya pemberitaan Injil, tetapi kabar melalui warta gereja. Lalu pendua syafaat mendoakan itu semua secara teratur lah. Bagus sekali, tidak ada yang terlupakan. Tetapi yang perlu lagi, kita sudah punya kesempatan untuk mendengar kabar tentang saudara-saudara kita melalui medsos, baik Instagram, YouTube, Telegram, dan lain-lain, kan kayak gitu, dan Facebook. Tapi sekarang ini setelah kita lebih mudah mengakses kabar dari saudara-saudara kita sering kurang berdoa. Yang paling sering adalah doa kita mengucapkan selamat ulang tahun, disertai dengan doa pendek yang menunjukkan harapan kita tentang yang berulang tahun itu. Tapi sebenarnya Tuhan menuntut lebih banyak lagi tentang apa yang harus kita doakan. Kalau kita mendengar tentang kawan kita atau sesama kita orang beriman, atau mendengar orang-orang di negara kita, di lingkungan kita. Jadi siapa-siapa yang kita doakan itu adalah termasuk orang-orang kita dengarkan, yang kita dengar kabarnya. Bagaimana kabarnya? Kalau ada kita dengar kabar seorang menjahati orang Kristen atau kumpulan orang Kristen, kita doakan orang itu agar dia berhenti menjahati umat Kristen, karena hal seperti itu tidak sesuai dengan ajaran agama manapun. Itu sebagai pertanda bahwa kita mengasihi orang yang menjahati kita. Kalau kita menginginkan seseorang menjadi pengikut Kristus, kita dengar kabarnya tadi yang sudah menjadi tokoh apa sekalipun itu, kita doakan agar dia bertobat menjadi pengikut Yesus Kristus, dan kita mohon kepada Tuhan agar Tuhan Yesus Kristus mengetuk hatinya, mengenal dirinya, dan mau mengikut Yesus Kristus. Jadi misalnya kita mendoakan juga para ayatollah di Iran, agar mereka menghentikan kekerasan yang mereka lakukan terhadap orang-orang tidak bersalah itu, karena demo, karena apa, karena menuntut makan dan lain-lain. Kita doakan agar mereka juga menjadi mengenal Yesus Kristus, kan begitu. Ternyata sekarang yang terjadi, kuasa para mullah atau para ayatollah di Iran sudah dihabiskan oleh IRGC. Tetapi pemerintah yang mengganti para mullah, para ayatollah ini lebih kejam lagi daripada para tokoh-tokoh agama itu. Dan kalau kita dengar kabar begitu, kita harus mendoakan mereka agar bertobat, jadi bukan hanya kabar baik atau karena mereka menolong kita, enggak. Kita harus doakan mereka agar mereka menghentikan kekerasan dan lain-lain. Dan kalau kita dengar kabar ada orang yang sangat baik, seperti Muhammad bin Salman itu orangnya sangat baik, kita doakan dia semakin baik. Kita doakan dia juga bersama ayahnya membuka jalan untuk mendirikan gereja di Arab Saudi misalnya. Karena
kehadiran gereja dimanapun di dunia ini tidak membahayakan oleh umat beragama lain atau budaya bangsa lain, tetapi bahkan memperbaikinya dan melakukan atau mengusahakan damai sejahtera terjadi di antara bangsa-bangsa yang ada di negara itu, kan kayak gitu. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, banyak hal yang perlu kita dengar agar ada bahan kita untuk kita doakan kepada Tuhan. Jangan malas mendengar berita, membaca berita, dan merindukan kita sebagai orang yang dipanggil Tuhan untuk mendoakan mereka. Jadi saya yakin memang kalau orang Kristen mendoakan ya seorang pangeran di suatu negara, yang negara itu kejam sekali pangerannya, tetapi kalau semua orang Kristen mendoakannya menjadi orang baik, menjadi orang Kristen, dia bisa saja dia berubah, ya. Karena biasanya orang yang sangat keras melawan Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus yang bertindak untuk menghentikannya dan mentobatkannya. Tetapi tanggung jawab kita adalah mendoakannya kepada Tuhan, kan kayak gitu. Jadi Paulus juga di sini memberikan contoh kepada kita setelah dia mendengar kabar mengenai jemaat di Kolose yang secara kolaborasi bersama Epapras mereka dirikan itu sewaktu mereka bekerja di Efesus, dan sekarang mereka berada di rumah. Dengar kabar lah apa itu dari mulut ke mulut, itu masih lama sekali baru sampai. Dan Paulus mendoakan mereka, ya, agar kebaikan-kebaikan yang mereka alami semakin bertambah-tambah, ya. Jadi banyak sekali yang diinginkan oleh Paulus terjadi kepada jemaat di Kolose dalam bagian doanya ini dan bagian syukurnya itu terhadap apa yang terjadi di Kolose. Coba bayangkan itu, ya. Jadi Paulus atau bersama Epapras meminta kepada Tuhan supaya jemaat Kolose itu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar mengenai kehendak Tuhan dengan sempurna. Tujuannya hidup mereka layak di hadapan Tuhan dan berkenan kepada Tuhan dalam segala hal, bukan dalam sebagian-sebagian, ya. Jadi kita perlu doakan orang-orang punya hikmat dari Tuhan. Kalau orang-orang tidak memiliki hikmat dari Tuhan, itu akan liar itu. Jadi kalau kita mendengar kabar dari Prabowo sangat sulit memerintah di Indonesia karena tekanan-tekanan ekonomi dari luar negeri dan lain-lain, dan tekanan-tekanan dari orang-orang pembencinya, kita harus berdoa baginya agar Tuhan memberikan hikmat baginya, ya, untuk memimpin negara ini penuh damai sejahtera dan segala kebencian kepadanya itu dijauhkan dari hati orang. Dan demikian juga dengan hal-hal lain. Kalau kita dengar Yusuf Kala diserang oleh kawan-kawan hanya karena keseleo kata, ya, hanya keseleo kata menurut saya itu. Karena apa, ya? Ya kalau orang Kristen mati dibunuh orang, memang orang Kristen itu syahid, ya, martir. Tetapi orang Kristen yang membunuh orang masuk neraka itu tidak martir, itu tidak syahid. Jadi kalau mengatakan memang sebagian kata-katanya ya sebagian yang saya dengar dari apa itu yang dipersoalkan. Ya semua orang Kristen dan Islam mati dan mematikan itu syahid katanya. Jadi sedikit terganggu orang. Kita dengar begitu kabar, sebenarnya kita tidak perlu berlebihan bereaksi. Kita doakan beliau itu semakin tua semakin berhikmat, kan kayak gitu. Barulah kita menjadi orang Kristen yang bagus. Dan demikian juga kalau saya Habib Rizik masih terus ada niat-niatnya menjahati orang-orang non-Islam, kita doakan beliau, ya. Dan Abdul Somad juga kalau masih ada keinginannya untuk menjelek-jelekkan kekristenan, ya, seperti dikatakan Yesus lahir katanya di mana bidannya, katanya gitu.
Kita doakan dia, tak usah kita terlalu banyak mengomel. Kita serahkan dia itu kepada Tuhan, agar pada detik dia menghembuskan nafas terakhir, ya dia bertobat, kan kayak gitu. Dan kalau dia semakin jahat, ya Tuhanlah yang akan menghadapi beliau, kan. Bukan kita. Tuhan menginginkan kita diam saja. Tuhanlah yang berperang untuk kita, kan kayak gitu. Dan itu sudah dikotbahkan pada hari-hari yang lalu. Banyak sekali yang indah diinginkan oleh Paulus terjadi di jemaat Kolose karena mereka sudah bagus, ya. Jadi jemaat-jemaat yang sudah bagus harus didoakan juga semakin bagus, kan kayak gitu. Yang heran aku, banyak sekali denominasi Kristen di Indonesia ini, di Sumatera Utara ini, yang kita katakanlah bagus, ya bagus. Padahal semuanya tidak bagus sebenarnya. Namun ini kita harus belajar untuk saling mendengar dan untuk saling mendoakan lah. Jadi sehingga dunia kita ini, bumi kita ini penuh dengan doa. Jadi kalau kita penuh dengan doa, berarti Tuhan kita itu sangat dekat kepada kita. Karena apa? Tuhan itu kan sejauh doa. Jadi kalau memang kita sering berdoa dan saling mendoakan, ya kita terdorong untuk menuruti perintah Tuhan untuk saling membantu, kan kayak gitu. Ini denominasi Kristen di Indonesia ini sering minta bantuan ke luar negeri, kan kayak gitu, ke denominasi gereja di luar negeri. Tapi sangat mengherankan juga, tidak ada denominasi di Indonesia yang saling memberi, ya, saling membantu. Misalnya ada suatu jemaat yang miskin seperti Gereja Mision Batak misalnya, itu tidak mau meminta kepada GRII misalnya, ya, Gereja Reformasi Injili Indonesia misalnya. Mengapa ya? Dan mungkin gereja-gereja besar seperti itu tidak mau membantu kawannya, makanya tidak mau. Ya, ada juga memang lembaga-lembaga ekumenis kita, PGI, ya, PGPI, PGLII, ya, KNLBF, ya, UM misalnya, United Evangelical Mission. Apakah itu ada saling membantu? Untuk saling mendoakan. Benar, harus diintensifkan lagi usaha kita untuk saling mendoakan itu. Karena kalau saling mendoakan berarti kita sudah semakin bertekad untuk saling membantu, kan kayak gitu. Jadi kiranya Tuhan mengutuk kita melalui firman yang disampaikan oleh Paulus ini untuk bisa saling mendoakan secara positif, mendengar kabar dari kawan-kawan kita atau lawan-lawan kita, sehingga mereka ikut di dalam doa kita, ya. Ada nyanyian di dua ibuku, kan, namaku disebut katanya. Sehingga kalau nama musuh-musuh kita, nama kawan-kawan kita sebut di dalam doa kita, ya Tuhan akan senang juga. Jadi jangan lupakan itu semua, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Kita inginkan juga bahwa kita mendapat buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan kita dapat bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kita dikuatkan dengan segala kekuatan kuasa kemuliaan Tuhan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Sama seperti yang diinginkan oleh Paulus, kita diinginkan juga terjadi pada diri kita hal-hal seperti itu, ya. Dan tentu saja jangan lupa kita mengucap syukur oleh karena doa-doa kita sudah kita sampaikan pada Tuhan, dijawab atau belum, ya. Karena jawaban dari Tuhan itu bisa lambat, bisa cepat, ya. Tetapi kalau kita sudah berdoa, masih ada kesempatan berdoa kepada Tuhan, ya tentu saja kita harus mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Dan sehingga ucapan syukur kita itu mendorong kita dapat bersukacita dan melayakkan kita mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang kudus dalam kerajaan terang Tuhan, ya. Jadi kita jangan hanya menjadi warga negara kerajaan Allah dalam Kristus Yesus,
tapi jangan menjadi warga negara yang tidak berarti. Semua harus punya andil untuk pengembangan dan pemajuan kerajaan Kristus yang ada di dunia, dan nanti akan kita nikmati lebih sempurna di surga nantinya. Ya. Dan Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, karena kita sudah mendapat penebusan dari Tuhan, pengampunan dosa itu merupakan hal yang paling mahal dalam dicari di dunia ini. Sampai ada orang yang pergi umroh mencari-cari itu. Kita tidak perlu kayak begitu, tetapi Tuhan menganugerahkan pengampunan dosa itu kepada kita. Tuhan menganugerahkan kepada kita penebusan dosa itu, dan kalau kita menyadarinya itu, ya, kita patut bersyukurlah bahwa Tuhan tidak membebani kita secara ekonomi untuk mencari-cari penebusan dosa, pengampunan dosa, dan lain-lain. Itu pemberian Tuhan yang sangat besar, sehingga hidup keagamaan kita bukan mau melelahkan kita lagi, melainkan mensukacitai kehidupan beragama kita, kehidupan beriman kita, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih. Berbahagialah kamu orang yang mau saling mendoakan, dan doakanlah dirimu, doakan keluargamu, doakan musuhmu, doakan juga kawan-kawanmu seiman, baik di dalam denominasimu dan juga di denominasi yang lain. Tuhan memberkati kamu dalam Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak dalam Yesus Kristus, karena Kau mengajar kami untuk saling berdoa, dan Kau bersedia mendengarkan doa kami. Selagi kami masih bernafas, hidup kami ini menjadi doa bagimu, dan dengarkanlah kiranya program-program diri kami Engkau restui juga untuk kemuliaan nama-Mu. Tolong kami agar kami tidak tersandung di dunia ini, agar kami benar-benar bisa memelihara jalan kami yang telah Engkau tunjukkan kami jalani di dunia ini. Sempurnakan doa kami ini Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jangan lupa mensubscribe dan membagikan video kita ini. Terima kasih.